Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Militer Israel mengatakan beberapa operasi dan posisi Hamas menjadi target serangan. Militer Israel juga memperingatkan penduduk kota Gaza bahwa daerah tersebut kini menjadi medan perang. Bahkan daerah lain di Gaza Utara yang diyakini menjadi basis operasi utama Hamas dan memiliki instalasi bawah tanah yang luas di bawah daerah tersebut juga menjadi sasaran. Militer kemudian mendesak warga sipil untuk pindah ke wilayah selatan Gaza selama 2 minggu. Bersamaan dengan itu, saudara, berbagai serangan roket dari Gaza menargetkan Israel Selatan dan Tengah setelah pasukan tentara melakukan perluasan operasi darat. Roket menghantam pusat kota Kiryat Ono dan Holon. Hamas juga mengaku sudah meluncurkan roket ke Dimona yang menjadi lokasi reaktor nuklir Israel. Sirine peringatan datangnya roket meraung di sejumlah kota di Israel Tengah termasuk Tel Aviv, Herzliya, Ra'ana, Holon, dan Hod Hasaron. Namun hingga kini belum ada laporan soal kerusakan maupun korban dari serangan tersebut. Serangan ini mengakibatkan 1,5 hingga 2 juta orang mengungsi ke tempat perlindungan. Tembakan roket ini diduga sebagai balasan tentara Israel yang kini memperluas operasi darat di Gaza. Perluasan operasi darat Israel di Gaza ini mengakibatkan banyak penduduk mulai ketakutan. Sejumlah bantuan juga sudah mulai bisa masuk ke jalur Gaza, saudara, dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA mengatakan ribuan warga Palestina yang putus asa akibat pengepungan total serta pengeboman selama 3 minggu kini mulai masuk ke beberapa gudang PBB yang berada di jalur Gaza. Mereka mengambil gandum, kemudian tepung, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Ketua UNRWA di Gaza, Thomas White, mengatakan hal ini menjadi tanda yang mengkhawatirkan karena tatanan sipil sudah mulai rusak.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari ini mengulangi seruan untuk mengakhiri pertumpahan darah dan menyetujui gencatan senjata yang akan mengakhiri mimpi buruk tersebut. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. I would like to listen. Pejabat Israel marah besar dengan pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat orasi pada rapat umum di Istanbul tanggal 28 Oktober. Pihak berwenang Israel menyebut pemimpin Turki itu sebagai ular dan berjanji akan menarik diplomatnya dari Turki. Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengumumkan penarikan diplomat Israel dari Istanbul akibat pernyataan Erdogan. Di mana dalam rapat umum di Istanbul yang dihadiri lebih 1 juta orang, Erdogan mengumumkan Turki, pada gilirannya sedang mempertimbangkan untuk mengakui Israel sebagai negara teroris. Alasan Erdogan, julukan negara teroris dan penjahat perang kepada Israel akibat serangan barbar ke jalur Gaza menyasar warga Palestina. Lebih 7.000 warga mayoritas perempuan dan anak-anak meninggal. Dengan latar belakang pernyataan keras dari Turki, saya memerintahkan penarikan kembali perwakilan diplomatik kami dari negara tersebut untuk menilai kembali hubungan Israel-Turki, kata Menlu Israel. Kritikan keras juga datang dari Menteri Energi Israel Katz. Israel Katz mengisyaratkan kecenderungan ekstremis Presiden Turki. Dia menunjukkan warna aslinya. Seorang tokoh Ikhwanul Muslimin mendukung teror Hamas dan Daesh, kata Katz. Gilad Erdan, perwakilan tetap Israel untuk PBB, bahkan menjuluki Erdogan sebagai ular, ular tetaplah ular. Menurutnya,
Erdogan tetap seorang antisemit. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, dua pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.